kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk hadirat-Mu, kasih karunia-Mu yang telah kami terima selama 1 minggu ini. Pagi ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu, merendahkan hati kami. Sucikan hati kami, tubuh, jiwa, roh kami Tuhan. Karena pagi hari ini kami ingin memberikan yang terbaik di hadirat-Mu. Kiranya kuduslah tubuh, jiwa, roh kami. Sehingga apapun yang kami persembahkan pagi hari ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Karena selain Engkau Tuhan, tiada yang lain yang dapat kami ingini di bumi. Sekalipun daging, tubuh, jiwa kami lemah dan hilang, Engkaulah tetap yang menjadi gunung batu kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Beracaralah di tempat ini, beracaralah dalam setiap hati kami. Terima kasih. Haleluya. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ini hati kami Tuhan, selain Engkau tiada yang lain. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Sekali lagi Tuhan, selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun hati dan daging kami, sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Sekali lagi ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Terima
Terima kasih. Terima kasih. Oh, terima kasih. Layaklah Engkau kami sembah Tuhan. Layaklah Engkau kami sembah. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Selain Kau tiada yang lain. Selain Kau tiada yang lain. Kami sembah, kami puji, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Kami naikkan syukur kami. Kami mau tinggikan Engkau. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan di tempat ini. Kami rasakan kuasa-Mu Tuhan di tempat ini melingkupi hati, tubuh, jiwa, roh kami. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung oh dengan lembut kami katakan Tuhan, nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Sekali lagi lebih lembut katakan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Bersama katakan haleluya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Sekali lagi ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Hanya Kau satu di hatiku. Hanya Kau satu di hatiku. Berikan kemuliaan, haleluya.
Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini, kami percaya Engkau melihat setiap hati kami, melihat setiap tekad kami untuk memberikan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Kami siap menari, kami siap melompat, kami siap menyanyi, semuanya hanya demi kemuliaan nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Saya undang Bapak Saudara bangkit berdiri ya. Boleh lambaikan kanan, kiri, depan, belakang ya. Katakan halo, shalom semuanya. Kiranya berkat Tuhan dapat kami rasakan ya. Kita semua rasakan pagi hari ini. Siapa yang percaya bahwa kasih Tuhan itu seperti sungai? Aduh, saya nggak dengar. Ketika saya bertanya siapa yang percaya bahwa kasih Tuhan itu seperti sungai, katakan amin semuanya ya. Siapa yang percaya bahwa kasih Tuhan itu seperti sungai? Amin. Kurang keras. Siapa yang percaya bahwa kasih Tuhan itu seperti sungai? Amin. Haleluya. Kita memujikan kasih Tuhan seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Katakan berkat-Nya. Berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Kuasanya, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kuasanya seperti sungai di hatiku. Kasih-Nya, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kasih-Nya, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Haleluya, haleluya. Kalau kita sudah percaya kasih, berkat dan kuasa Tuhan itu seperti sungai, kita mau katakan bahwa Tuhan itu juga dahsyat. Amin. Haleluya. Yesusku dahsyat. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa. Janji-Mu nyata dalamku, ku berserah kepadamu bersama, katakan haleluya. Sebab nama-Mu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak
Yesus kau Raja mulia. Bersama kita katakan, Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa. Janji-Mu nyata dalamku, ku berserah kepadamu, bersiap bersama. Haleluya, sebab nama-Mu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Sekali lagi, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Haleluya. Kami persilakan Bapak Saudara untuk duduk kembali. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan kur umum gereja setempat, boleh bersiap. Namun kita akan pujikan satu pujian yang sungguh luar biasa ya. Ketika pelangi itu indah ya, mentari itu indah, namun Tuhan yang lebih terindah. Amin. Amin. Haleluya. Indahnya pelangi, secerahnya mentari, namun kau yang terindah, hanya kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun kau kan setia menjagaku selamanya bersama. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darahku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Kami persilahkan kur umum gereja setempat untuk mengambil tempat.
Ya, haleluya. Sebentar Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, mari kita persiapkan hati, tubuh, jiwa, roh kita. Cuman saya ingin mungkin cerita sedikit ya. Akhir-akhir ini nggak tahu kenapa di lingkungan saya, maksudnya lingkungan kerja atau mungkin lingkungan pertemanan ya, banyak orang yang khawatir karena banyak sudah, maksudnya spekulasi atau orang-orang yang bicara bahwa 2023 bakalan gelap gitu ya, tahun yang gelap gitu kan. Jadi semua ikut khawatir gitu kan. Dan secara tidak langsung nggak tahu akhir-akhirnya juga saya ikutan khawatir, ikutan mikir, oh ya tahun depan kayak gimana ya, maksudnya harus ngapain ya gitu kan. Cuman semalam saya diingatkan gitu kan, kita itu anak Tuhan. Ketika kita mau perkatakan firman Tuhan, itu dapat mendatangkan kuasa Tuhan. Ya, dan penggenapan janji Tuhan dalam kehidupan kita itu akan terjadi kalau kita semakin terus memperkatakan firman Tuhan. Ada satu firman yang sangat luar biasa. Yeremia 32 ayat 27 berkata, sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Jadi mungkin kelihatannya kita menghadapi masalah yang banyak, masalah yang besar gitu kan. Cuman kiranya tetap kita perkatakan firman ini bahwa Tuhan itu terlebih besar dari segalanya. Segala masalah kita, segala kekhawatiran kita. Ada amin? Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita siapkan hati kita, ambil waktu sejenak, selidiki hati kita, pastikan hati kita benar-benar siap untuk menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Besar dalam segala hal yang telah terjadi kepadaku, tak perlu ku gentar hadapi semua, kuasa-Mu bekerja di hidupku. Sekali lagi, yang terbesar dalam segala hal yang telah terjadi kepadaku, tak perlu kami gentar, tak perlu ku gentar hadapi semua, kuasa-Mu bekerja di hidupku. Besar kuasa-Mu menyelamatkanku, besar kuasa-Mu memulihkanku, besar kuasa-Mu memenangkanku. Selamanya ku hidup dalam kuasa-Mu. Saya undang Bapak Ibu duduk, saudara bangkit berdiri. Kita bersama pujikan Kaulah yang terbesar. Kaulah yang terbesar dalam segala hal yang telah terjadi kepadaku, tak perlu ku gentar hadapi semua, kuasa-Mu tinggal dalam hidupku. Besar kuasa-Mu menyelamatkanku, besar kuasa-Mu memulihkanku, besar kuasa-Mu memenangkanku. Selamanya ku hidup dalam kuasa-Mu, besar kuasa-Mu menyelamatkanku, besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu memulihkanku, besar kuasa-Mu menyenangkanku.
Selamanya ku hidup dalam kuasa-Mu. Besar kuasa-Mu, oh Yesus. Menyelamatkanku. Besar kuasa-Mu, memulihkanku. Besar kuasa-Mu, memenangkanku. Selamanya ku hidup dalam kuasa-Mu. Besar kuasa-Mu, menyelamatkanku. Besar kuasa-Mu, memulihkanku. Besar kuasa-Mu, memenangkanku. Selamanya ku hidup dalam kuasa-Mu. Sekali lagi dengan hati. Menyelamatkanku. Besar kuasa-Mu, memulihkanku. Besar kuasa-Mu, memenangkanku. Selamanya ku hidup dalam kuasa-Mu. Selamanya ku hidup dalam kuasa-Mu. Selamanya ku hidup dalam kuasa-Mu. Saya minta CFI berdoa Pak Firman. Sungguh benar Tuhan, kami rindu senantiasa kami tinggal dalam kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Dalam pimpinan-Mu, dalam penyertaan-Mu Tuhan. Biarlah senantiasa hidup kami ini bergantung Tuhan dengan Engkau Bapa. Biarlah kami senantiasa mempautkan hidup kami ke dalam Benar. tangan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak dapat berjalan sendiri. Kami tidak mampu melalui semua ini dengan sendirian Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pujian pagi hari ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, pujian ini boleh menyenangkan hati-Mu. Biarlah kami dengan sungguh-sungguhan hati kami mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus Engkau mengurapi kami. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyucikan hati kami. Sehingga setiap kebenaran firman yang ditaburkan pagi hari ini boleh mengena ke dalam hati kami. Boleh bertumbuh dan berbuah di dalam hati kami. Dan biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kiranya Tuhan juga mengurapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah senantiasa urapan yang daripada Allah turun atas hamba-Mu saat pagi hari ini. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dan kami serahkan doa permohonan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan junjungan kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita mau memberi yang terbaik untuk kita boleh ditaburi kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kehidupan kita, hidup itu sebuah proses. Ya. Kehidupan itu adalah sebuah proses. Dari hal makanan ya, yang kita makan dalam sehari-hari itu perlu proses. Dari sayuran, dari daging, ya perlu diproses agar apa? Agar layak untuk kita nikmati. Benar? Kita cuci, kita bersihkan, lalu kita masak, kita bumbui, sehingga ketika disajikan itu menjadi sebuah sajian yang layak untuk dinikmati. Apa yang kita pakai pun ini melalui proses. Ya. Jas ini melalui proses, baju Bapak Ibu ini melalui proses ya, dari yang tadinya bahan yang sangat mentah diolah sedemikian rupa menjadi bahan yang siap untuk dibentuk. Habis itu dibuatlah baju, ya. Dibuatlah baju untuk kita bisa pakai.
Begitu juga dengan mungkin Bapak Ibu perhiasan emas ya yang kita pakai hari ini itu juga diproses, benar? Ya, kita enggak dari pertambangan sana lalu kita langsung gunakan, bisa enggak? Enggak bisa, masih bentuk bebatuan ya, masih bentuk mentah. Kita bisa menggunakan perhiasan karena mengalami sebuah proses. Demikian juga dalam hidup kerohanian kita. Supaya kehidupan kita ini layak di hadapan Tuhan, maka hidup ini perlu diproses, Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu mengeluh, kita tidak perlu menentang akan proses kehidupan. Karena dengan kita diproses, Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita. Tuhan izinkan kita menemui hal-hal yang mungkin bagi kita tidak kita inginkan untuk ditemui. Tapi kalau itu proses yang Tuhan izinkan, maka ada maksud, ada sesuatu yang akan dihasilkan dari proses itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan judul kuat menanggung dalam proses Tuhan. Kadang-kadang dalam hidup ini Bapak Ibu ketika kita mengalami proses yang Tuhan izinkan, ya mungkin itu proses penderitaan atau proses tantangan, kita merasa enggak kuat, maunya menghindar. Tapi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita untuk kita belajar untuk menanggung proses yang Tuhan izinkan. Mari kita belajar di dalam Kolose 1 ayat 10 sampai 11 Bapak Ibu. Perhatikan ayat ini, kita mau baca sama-sama ayat pengantar kita ini. Berbahagialah orang yang mau membaca kebenaran firman Tuhan dan mengamini firman Tuhan bahkan melakukannya. Amin. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang tentang Allah. Ayat 11. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Jadi Tuhan mengingatkan Bapak Ibu bahwasannya hidup kita ini yang sudah ditebus, ya, kita harus menghadapi sebuah proses, mungkin proses tantangan hidup, pergumulan hidup, penderitaan hidup. Saudara, itu bertujuan supaya ini loh saudara, hidup kita ini semakin layak dan semakin berkenan. Semakin baju itu diproses dengan sedemikian rupa, emas itu semakin diproses sedemikian rupa, bahkan makanan yang diproses sedemikian rupa itu pasti semakin mahal Bapak Ibu. Benar? Semakin prosesnya semakin rumit, ya, penyajiannya sebelum disajikan kepada tamu, proses masakan itu semakin rumit, bumbunya semakin kompleks, maka harganya semakin mahal atau semakin murah? Mahal. Emas 20 karat dengan emas 10 karat mahal mana? 20 karat. Kadarnya. Tapi untuk menghasilkan kadar itu maka emas itu harus diproses berulang-ulang Bapak Ibu. Sampai menghasilkan nilai yang baik, sampai berkenan. Baju ini juga kalau prosesnya itu rumit ya, apalagi prosesnya itu harus dijahit dengan tangan, memerlukan waktu yang lama, maka nilainya itu semakin mahal. Begitu juga dengan hidup ini. Kalau hidup ini semakin Tuhan proses, semakin banyak hal yang kita temui, semakin banyak pergumulan yang kita hadapi,
saudara, kita sedang dipersiapkan untuk hidup kita ini semakin layak dan berkenan kepada Tuhan. Ini yang harus kita pahami dan mengerti Bapak Ibu, ketika kita harus menghadapi sebuah tantangan, sebuah pergumulan hidup. Kalau penderitaan itu karena dosa, maka kita harus mau menanggungnya. Sebab konsekuensi doa adalah hukuman. Itu pun kita harus mau menanggungnya. Apalagi ketika kita diproses bukan karena dosa, tapi karena kehendak Tuhan. Maka saudara dan saya harus mau sabar. Nah, ini saya coba lihat di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, itu lebih dalam Bapak Ibu. Bahwasanya kita ini harus mau mau menanggung dengan sabar, passion and long suffering. Jadi sabar dan sabar lagi di dalam kita ini menanggung sebuah beban. Bukan hanya sabar karena ya sudah tidak bisa apa-apa keadaan. Bukan hanya itu. Ya sabar nggak bisa apa-apa. Nerimo. Passionnya nerimo. Tapi sabar long suffering. Sabar di dalam menanggung sebuah penderitaan. Bukan karena kita tidak bisa apa-apa, tetapi kita mau sabar karena kita punya sebuah pengharapan. Dengan menanggung beban itu, aku akan memperoleh sesuatu yang di depan, Bapak Ibu. Seperti seorang wanita yang harus membawa beban 9 bulan. Kalau dipikir-pikir berat atau berat, Bapak Ibu? Makanya laki-laki coba bawa beban di perutnya. Seperti perempuan yang mengandung gitu ya. Lalu, waduh kemana-mana mau duduk, mau tidur, waduh, susah. Penderitaan, iya, mual, muntah, ya, nggak bebas, nggak bisa lari, ya, harus dalam penderitaan. Tapi bagaimana dia bisa menanggung itu, walaupun tanda kutip dia harus menderita? Karena memiliki sebuah harapan, yaitu apa? Kemuliaan ketika bayi itu lahir. Jadi proses yang Tuhan izinkan untuk kita alami, untuk kita hadapi, untuk kita tanggung, saudara harus menghadapinya dengan sabar dan bahkan menahan hati. Ketika ya terjemahan lain long suffering itu menahan hati untuk udahlah enggak usah gitu. Orang kalau dalam penderitaan pinginnya apa? Lepas, benar enggak? Ngelepas penderitaannya. Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan itu untuk apa? Untuk sebuah kemuliaan, glorious. Ya, di sini glorious power, kuasa kemuliaan, bukan kuasa melepas, tapi kuasa kemuliaan. Bagaimana kita melihat proses yang Tuhan izinkan, penderitaan yang kita alami, pergumulan yang kita hadapi, kita melihat ada kemuliaan yang Tuhan mau nyatakan, Bapak Ibu. Sehingga kita menanggungnya dengan apa? Joyfulness, sukacita. Kalau dapat berkat, uang banyak, sukacita itu wajar enggak? Wajar. Tapi bagaimana kita bisa menanggung beban hidup dengan sebuah sukacita? Bagaimana kita bisa berjalan di masa-masa sukar, sama-sama menanggung kesulitan dunia yang hari-hari ini kita hadapi, yang harus kita alami, bahkan ya tadi dikatakan seperti song leader bilang, ya
Karena tidak sedikit orang sudah mulai putus asa dengan apa kabar-kabar 2023 semakin melemah. Ya, krisis ekonomi global terjadi. Kita pun masuk di dalamnya. Tapi bagaimana kita ini siap masuk di dalam sebuah dimensi ataupun kondisi yang menekan, tetapi kita sabar menahannya dengan penuh sukacita, Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita punya ini, Bapak Ibu, glorious power, yaitu ini loh, kuasa kemuliaan. Bahwasanya proses kehidupan yang harus kita alami itu akan membawa kuasa kemuliaan yang kita terima. Amin. Oleh sebab itu sabarlah. Ya. Sabar. Untuk apa? Untuk menjalani proses yang Tuhan izinkan. Karena di dalam Yakobus 1 ayat 3 dikatakan begini, sebab kamu tahu apa? Bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi proses yang Tuhan izinkan, ujian yang Tuhan izinkan, itu akan membawa hasil. Karena proses itu berbicara mengenai nanti hasil, Bapak Ibu. Kalau sebuah proses tidak memperoleh hasil, maka saya katakan proses itu gagal produk. Benar? Jadi udah diproses ini ya. Beberapa waktu lalu di YouTube, saudara, sebuah karyawan elektronik membanting TV. Bukan satu, Bapak Ibu. Tapi banyak AC dipukuli. Saya kira Pak, karyawannya ini marah karena apa? Enggak digaji. Tapi di sebuah penjelasan dikatakan karyawan-karyawan ini sedang happy untuk merusak. Karena perusahaan itu yang menyuruh. Kenapa TV itu dirusak, AC dirusak? Karena dia cacat produk. Jadi perusahaan ini tidak mau kualitas produk di pasarannya itu turun image-nya, sehingga kualitas yang kurang tidak boleh dijual. Kalau kita kualitas seperti itu ya dijual murah lah ya. Tapi karena perusahaan itu menjaga kualitas dan nama, sehingga ketika produk tidak sesuai dengan spek ya yang diharapkan, dihancurkan, Bapak Ibu. Jadi proses itu berbicara mengenai hasil yang diinginkan. Dan ujian itu Tuhan izinkan supaya menghasilkan sebuah ketekunan, ketahanan. Ini tadi malam saya sharing sama sang leader karena dia sastra Inggris saya. Long suffering ini bagaimana? Di terjemahan lain itu endurance ya. Endurance, ketahanan. Ketahanan yang lebih cocok memang long suffering. Artinya ketahanan bukan karena kekuatan, tetapi sebuah pengharapan. Sabar menanggung untuk sebuah harapan yang mau didapat, Bapak Ibu. Nah, proses dalam hidup kita ya, kesabaran, long suffering itu akan membawa kepada kemuliaan. Dikatakan tadi di Kolose 1 ayat 11, dikuatkan dengan apa? Segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Artinya kita percaya bahwa proses yang Tuhan izinkan, kita akan diberikan kekuatan oleh kuasa kemuliaan, bukan kuasa yang membebaskan, artinya kuasa yang menghindarkan Bapak Ibu dari proses, bukan. Tapi kuasa kemuliaan itu adalah kuasa yang memberi kekuatan untuk saudara dan saya menghadapi
prosesnya Tuhan. Untuk menghadapi masa-masa sukar mungkin. Masa-masa yang sulit. Pergumulan. Dengan kuasa kemuliaan, kita ini dikuatkan untuk menanggung. Bukan melepaskan, tapi untuk menanggung. Perhatikan kata ini. Untuk menanggung segala sesuatu dengan sabar dan panjang sabar. Disertai sukacita. Jadi dengan kekuatan ini, apa yang terjadi dalam hidup kita? Kita tidak mengeluh kalau Tuhan izinkan proses kehidupan itu terjadi. Mungkin hari-hari ini bukan menjadi masa-masa yang mudah. Dan dunia sedang tidak baik-baik saja Bapak Ibu. Jadi sekali lagi dunia tidak sedang baik-baik saja. Tidak jauh. Saya ini setiap hari pulang pergi Madiun Ponorogo Bapak Ibu. Melewati pom-pom bensin. Itu kalau ada bahan bakar, antriannya panjang. Tapi pom bensin itu ada bahan bakar, sepi. Dengan harga yang sudah naik saja, bahan bakar susah. Saya lihat di YouTube lagi, di Bangladesh, antrian untuk beli bahan bakar. Waduh. Bapak Ibu, kalau kita mungkin diizinkan Tuhan menghadapi masa-masa yang sukar, diizinkan Tuhan menghadapi pergumulan hidup, diizinkan Tuhan untuk kita mungkin menghadapi permasalahan yang harus kita yakini ya Bapak Ibu, saudara dan saya harus mau menanggung dengan sabar, penuh kesabaran di dalam sukacita. Di dalam 2 Korintus 6 ayat 4 dikatakan begini, sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan, kata Paulus. Ya, bagaimana Paulus menghadapi berbagai macam penderitaan di dalam mengiring Tuhan. Paulus berkata kepada jemaat Korintus, dalam segala hal kami menunjukkan kami adalah pelayan Tuhan, pelayan Allah. Yaitu bukan berbicara yaitu berkat, penyertaan, pertolongan. Tapi Paulus berkata, sebagai pelayan Allah, pelayan Tuhan, pengikut Kristus, kami menunjukkan bagaimana Paulus dan teman-temannya itu dapat menanggung, menahan dengan penuh kesabaran dalam apa? Penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Jadi banyak orang berpikir mengkonsep ikut Tuhan itu hanya sekedar diberkati, hidup di dalam kelimpahan, hidup di dalam penyertaan, yang tidak ada permasalahan dan pergumulan. Tidak. Kadang Tuhan harus bawa kita kepada sebuah kondisi di mana kita harus bergumul, kita harus mungkin meratap, kita harus mungkin berteriak karena besarnya ataupun beban yang kita harus pikul. Mungkin kita berdoa kepada Tuhan, tapi sepertinya doa kita itu belum mengalami jawaban Tuhan. Tuhan berkata sabar. Ya, sabar. Karena manusia itu pada dasarnya apa? Enggak sabar. Benar enggak? Antri sabar enggak? Maunya enggak usah mau antri lah. Langsung saja. Ya. Saya potong rambut, nulis antrian Bapak Ibu. Dah nulis antri. Duduk nunggu lama, tukang potong enggak selesai. Tiba-tiba datang orang. Kenalan si tukang potong Bapak Ibu. Ngobrol-ngobrol. Selesai. Saya enggak dipanggil, malah yang temannya ini dipanggil. Wah, saya sempat ya
agak sedikit, wah ini ya. Tapi karena suasananya dingin, turun Bapak Ibu. Mau protes, setan duluan kok, sama bayarnya istilahnya. Kenapa dia temanmu yang tidak antri, saya yang antri? Kadang-kadang hidup ini tidak sabar dalam menghadapi proses. Kita tuh maunya cepat lepas dari proses, dari penderitaan, dari tekanan. Cepat dijawab Tuhan. Tapi kadang-kadang Tuhan itu izinkan itu. Supaya apa? Supaya kita ini mengalami kuasa kemuliaan. Dalam setiap proses yang Tuhan izinkan, sekali lagi, dalam hidup kita ini, Tuhan pasti memiliki apa? Tujuan yang mulia. Tidak mungkin Tuhan proses karena kebencian, karena usil, atau karena prank. Tuhan tidak mungkin ngeprank saudara. Amin. Sekarang musimnya prank. Ya. Sedikit prank. Tapi Tuhan tidak mau ngeprank saudara, bukan. Proses yang Tuhan izinkan. Ya, gambarannya ini loh. Mungkin kita harus mendorong batu yang besar. Secara kekuatan mungkin kita, waduh berat ini, beban yang berat. Aku harus mendorong batu yang besar ini. Tapi kalau Tuhan izinkan, paling tidak kita bisa bertahan Bapak Ibu. Amin. Sabar menanggung beban itu. Sampai nanti beban itu diangkat oleh Tuhan. Dan setiap proses itu selalu memiliki tujuan. Hal yang pertama Bapak Ibu, apa tujuan Tuhan mengizinkan proses terjadi di dalam hidup kita? Itu untuk menjadikan hidup kita ini semakin terang. Ya nanti Bapak Ibu baca Kolose 1 ya, Kolose 1. Saya membahas tentang Kolose 1, nanti saudara baca ayat 1 sampai yang ke-13 dan seterusnya Bapak Ibu. Di dalam Kolose 1 ayat 13 dikatakan begini, Ia telah melepaskan kita dari apa? Kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan apa? Anaknya yang kekasih. Jadi hidup kita ini yang sudah ditebus dalam proses apa? Perpindahan. Perpindahan kepada apa? Kerajaan anaknya, yaitu kerajaan terang. Dengan kita diproses, itu memiliki sebuah tujuan agar hidup kita ini semakin terang. Karena disadari atau enggak, kita ini masih punya apa? Sisi-sisi gelap dalam hidup ini. Saudara, ketika saudara percaya Yesus dibaptis, apakah langsung saudara hidupmu berubah? Berubah? Kan enggak. Masih mengalami proses. Tapi arahnya adalah untuk kita mengalami terang. Sebab kita mau masuk di dalam kerajaan terang. Oleh sebab itu sisi-sisi gelap inilah yang Tuhan proses. Supaya apa? Sisi gelap ini tidak lagi gelap tapi terang. Yang masih suka bohong, yang masih suka ya berkata tidak benar, diproses. Supaya apa? Sisi gelap yang suka bohong ini kita berubah menjadi orang yang terang, yaitu jujur. Benar enggak? Kita yang punya sisi-sisi gelap, mungkin kehidupan yang gelap yang mungkin bahkan orang lain enggak tahu, tapi Tuhan tahu. Kalau diproses, Tuhan selalu supaya bagian itu, bagian hidup kita itu tidak gelap lagi, tetapi apa? Terang. Ya. Kita yang tidak jujur masalah keuangan pun akan diproses di dalam keuangan. Supaya apa? Supaya jujur di dalam keuangan. Kita yang tidak setia diproses Tuhan supaya apa?
setia. Kita yang tidak mengutamakan Tuhan, diproses Tuhan supaya kita ini bergantung kepada Tuhan. Dibuat mampet kabeh. Diproses sumbernya mampet semua, hanya satu, Tuhan. Sehingga dia berteriak kepada Tuhan. Lihat bangsa Israel. Dia harus diputar di padang gurun. Supaya ketika dia masuk Kanaan, dia tidak kaget untuk berperang. Jadi dalam hidup ini Bapak Ibu, kadang proses itu Tuhan izinkan supaya hidup kita ini yang gelap ini loh. Karena jujur hidup ini, sisi hidup kita ini masih banyak yang gelap. Artinya apa? Belum diterangi oleh terang Tuhan. Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Sebab dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itulah hiduplah sebagai apa? Anak-anak terang. Jadi dengan proses yang Tuhan izinkan, mungkin penderitaan, pergumulan, supaya sisi gelap kita ini menjadi terang, dan kita semakin hari semakin menjadi apa? Anak-anak terang, bukan lagi anak-anak gelap. Sehingga kita ini semakin, tadi loh dikatakan Kolose 1 ayat 11, semakin berkenan, layak, karena kita adalah anak-anak terang. Jadi ketika kita mungkin mengalami pergumulan, permasalahan, persoalan, coba saudara tinggal tenang dan coba berdoa, Tuhan, apakah proses yang Tuhan izinkan ini karena dosa? Kalau karena dosa, aku mau bertobat Tuhan. Daud itu dengan lirik Mazmurnya itu sangat dalam Bapak Ibu. Daud itu sampai berani berkata begini, selidiki aku, lihat hatiku. Kenapa? Karena hati itu tidak bisa dibohongin. Siapa di antara kita yang bisa bohongin hati? Angkat tangan. Orang lain tidak tahu saudara mencuri, tapi hatimu tahu tidak? Tahu. Saudara bisa bohong sama hatimu? Tidak bisa. Kita itu tidak bisa berbohong kepada hati. Sehingga Tuhan itu melihat hati. Dan di sisi-sisi itulah Tuhan mau menunjukkan terangnya. Kenapa Bapak Ibu? Karena ayat ini berkata begini loh, kalau kita ini hidup sebagai anak terang, maka hidup kita ini akan berbuahkan apa? Kebaikan. Dengan hidup kita ini diterangi Tuhan, sisi-sisi gelap kita diterangi oleh Tuhan, Tuhan mau supaya saudara dan saya ini loh ngalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Semakin kita terang hidup kita, semakin kebaikan itu menjadi milik kita. Dan keadilan dan kebenaran. Oleh sebab itu proses dalam hidup ini kadang-kadang Tuhan izinkan supaya hidup kita ini semakin terang. Dan kalau kita semakin terang, maka hidup kita akan semakin lama semakin mulia. Ya, perhatikan ini. Orang kalau hidupnya semakin diterangi oleh Tuhan, hidupnya semakin mulia. Itu janji Tuhan. Coba baca Amsal 4 ayat 18. Tetapi jalan apa? Orang benar itu seperti cahaya fajar. Yang kian apa? Bertambah terang sampai rembang tengah hari. Saya begitu yakin orang yang mau hidupnya diterangi oleh kebenaran firman Tuhan, diproses di dalam kebenarannya, hidupnya semakin hari itu semakin terang. Hidupnya itu semakin mulia-mulia.
Jadi kalau kita ini diproses oleh Tuhan, milikilah sebuah keyakinan, ada kemuliaan yang Tuhan sediakan. Amin. Kalau Tuhan izinkan saya mengalami proses ini, maka ada kemuliaan yang Tuhan sediakan. Sehingga dalam menghadapi proses saudara sabar dan kuat menanggung dengan sukacita beban yang Tuhan izinkan untuk kita alami. Dan ini perhatikan, orang yang mau diproses, hidupnya akan semakin hari semakin mulia. Banyak orang itu mau apa? Mulia, tapi tidak mau diproses, benar? Tadi loh, emas itu semakin diproses dengan api yang tinggi, semakin mulia. Sebuah benda kalau diproses dengan lebih teliti, lebih ribet, nilainya mesti mahal. Tapi kita itu banyak kali tidak mau ribet, hidup kita itu tidak mau diribetkan, tidak mau diproses, maunya mulia. Saudara, kemuliaan itu datangnya dari sebuah proses. Karena perhatikan ini, cahaya fajar yang kian bertambah terang. Jadi hidup kita ini yang kian hari tambah terang. Jangan ikut Tuhan tambah hari tambah gelap, merosot. Dulunya merosot. Harusnya ikut Tuhan semakin hari semakin mulia. Tubuh boleh semakin lemah, tapi kerohanian harus semakin kuat. Amin. Hidup semakin terang, bukan dunia sudah semakin gelap, kita ikut-ikutan tambah gelap. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang Tuhan inginkan? Itu adalah hasil buah. Di proses yang Tuhan izinkan terjadi untuk kita hadapi, bahkan masa-masa yang sukar yang harus kita lalui, Tuhan inginkan supaya itu dapat menghasilkan buah. Kolose 1 ayat 10 tadi dikatakan, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Ada buah hidup. Ya. Kalau kita tidak memiliki buah, ada resiko Bapak Ibu. Dalam hidup kita, dalam kekristenan kerohanian kita, kalau kita tidak memiliki hidup, maka kita akan ditebang oleh Tuhan. Oleh sebab itu, proses itu merupakan cara Tuhan membersihkan hidup kita supaya dapat menghasilkan buah yang lebat. Katakan buah yang lebat. Yohanes 15 ayat 2 dan 16 Bapak Ibu. Dikatakan apa? Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi kalau hidup itu tidak berbuah, tinggal tunggu saatnya dipotong. Tapi kalau itu berbuah, maka pemilik kebun itu akan membersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Dibersihkan itu memang tidak enak Bapak Ibu. Kenapa? Diresihi. Saudara dengar firman Tuhan itu dibersihkan. Jadi kalau Bapak Ibu merasa tersinggung, itu sedang dibersihkan. Kalau firman itu berbicara, saudara sedang dibersihkan.
Jadi kita tidak perlu marah terhadap firman. Kita tidak perlu marah terhadap penyampai firman. Karena penyampai firman, apapun yang menjadi motivasi penyampai firman, saya katakan, kalau itu memang Tuhan izinkan, maka ada maksud untuk disampaikan. Benar? Masalah motivasi penyampai firman itu dengan Tuhan. Tapi bagaimana firman itu menegur hidup kita, mengingatkan hidup kita, itu yang penting Bapak Ibu. Supaya apa? Hidup kita ini dibersihkan. Dan kalau hidup kita ini bersih, kita ini lebih banyak apa? Berbuah. Dan dikatakan, orang yang dibersihkan, itu akan menghasilkan apa? Buah, dan buahmu itu tetap. Ini penting Bapak Ibu, memahami akan sebuah proses. Sehingga kita tidak seperti bangsa Israel. Bangsa Israel itu gambaran bagaimana Tuhan izinkan proses yang mereka lalui. Ya, mereka bersungut-sungut, mencaci maki pemimpinnya, bahkan mau pulang ke Mesir. Padahal saudara, di dalam proses yang Tuhan izinkan ada kuasa kemuliaan. Bagaimana mereka disertai tiang awan, tiang api, laut dibelah, batu mengeluarkan air, air yang pahit bisa menjadi manis, diberi makan roti surgawi. Saya makan roti bruder gitu aja sudah enak, apalagi ini roti surgawi Bapak Ibu. Ya. Barangkali Bapak Ibu yang mau buka toko roti, kasih nama roti surgawi. Mana gitu ya. Ya ini langsung dari surga turun mana. Mau daging dikirim. Saudara, proses itu pasti akan menghasilkan buah. Hidup kita itu kalau Tuhan izinkan, udah yakin ada buah yang mau Tuhan munculkan dari hidup saya. Karena tadi dikatakan, jika kita tidak menghasilkan buah, maka konsekuensinya adalah ditebang. Ya. Dan ditebang ini ya menurut waktu Tuhan. Mungkin sekarang kita merasa, ayo nggak ada yang terjadi. Tunggu waktu. Ya. Karena ditebang itu proses. Kalau kita tidak menghasilkan buah di dalam hidup kita, maka saudara, konsekuensinya sangat tinggi. Dan kalau kita pun masih hari ini, mungkin kita di hari-hari yang lalu kita belum sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka berikan hidup kita untuk dirawat. Saudara, kalau saudara baca di dalam Lukas 13 ayat 7 dan 9 sampai 9, saya enggak bacakan, nanti saudara baca sendiri Lukas 13, 7, 9. Ini Tuhan berbicara mengenai perumpamaan Bapak Ibu. Ya. Bagaimana pemilik kebun itu mau mendapati buah dari pohon ara. Dikatakan ada waktunya, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Lalu pemilik ini berkata pada pengurus kebunnya itu, berkata begini, tebanglah apa? Pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Itu ketika saya renungkan itu begini Bapak Ibu. Ketika orang itu dari hidup dosa diselamatkan, lalu dipindah tempat yang tadinya tempat ini menuju maut, diubah oleh Tuhan, dibawa kepada tempat yang memiliki kehidupan.
Tapi ketika orang yang diselamatkan, orang yang terima anugerah keselamatan itu tidak menghasilkan buah, Tuhan ngomong apa? Bahwasanya hidupnya itu percuma. Jadi kita ini sudah Kristen sekian tahun, tapi kalau tidak ada buah, Tuhan ngomong apa? Hidup kita ini percuma. Kita ibadah setiap minggu, tapi kalau hidup kita ini tidak menghasilkan buah, maka Tuhan itu ngomong, untuk apa ia hidup di tanah ini? Tanah apa? Tanah anugerah, tanah kemurahan. Untuk apa? Percuma. Sehingga Tuhan ngomong, tebang saja. Pemilik ini berkata kepada pengurusnya, tebang saja. Tapi ayat 8 Bapak Ibu, ini loh, jawab orang itu, Tuhan, biarlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya, memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak apa? Ya tebanglah Tuhan. Ketika bangsa Israel mau dimusnahkan oleh Tuhan dan menyisakan Musa, bahkan Tuhan ngomong, aku akan membuat keturunanmu banyak. Musa berkata gini, enggak, daripada Tuhan musnahkan satu bangsa ini, namaku coret dari buku apa? Kehidupan. Saudara, pengurus kebun anggur ini berbicara kepada pemilik, jangan ditebang. Beri kesempatan untuk aku merawat, memupuk, mencangkul. Barangkali masih ada kesempatan. Apa yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu? Kesempatan itu selalu ada untuk hidup kita. Amin. Jangan sia-siakan kesempatan. Termasuk ibadah. Jangan sia-siakan. Kita masih bisa beribadah, beribadahlah yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mungkin ini kesempatan untuk kita apa? Kita dipulihkan. Hidup kita dipulihkan. Kalau kita ini tidak mau dirawat, baik melalui firman, melalui pujian, melalui ibadah, maka apa yang kita harapkan Bapak Ibu? Ibadah begini ini sedang merawat. Firman yang disampaikan ini sedang merawat Bapak Ibu, memupuk. Itu dikatakan, memberi pupuk. Pujian itu membajak Bapak Ibu. Kenapa? Dipersiapkan hati kita ini supaya menjadi hati yang baik. Ketika nanti kebenaran firman Tuhan disampaikan, kebenaran itu masuk di hati yang baik. Sehingga ibadah itu kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ikut pujian. Ya. Jadi bukan pujian itu lebih tidak penting daripada firman. Tidak, pujian itu penting. Untuk apa? Membajak hati kita. Hadirat Tuhan menjamah. Sehingga kita dilingkupi hadiratnya. Ketika kita dengar firman Tuhan, hadirat itu memberi pengertian. Ini merawat. Tapi kalau kita ini tidak mau dirawat, maka nanti konsekuensinya tetap apa? Ditebang. Ya. Jadi pengurus kebun anggur ini kasih kesempatan deh 1 tahun ini. Aku akan mencangkul, memupuk, mengolah tanahnya. Kalau tahun depan enggak apa? Berbuah, monggo ditebang. Ini bahaya Bapak Ibu. Jadi kalau kita ini diingatkan firman Tuhan tapi mengeraskan hati, wah ini resikonya ya kita tidak akan berbuah.
Jadi ibadah itu merawat. Kita yang mungkin lemah ketika kita ibadah pujian, menyembah Tuhan, oh hadirat Tuhan itu menjamah, memberi kekuatan. Ya, oleh sebab itu ibadah itu mohon maaf, kalau bisa jangan terlambat. Pas pujian tuh ikut. Kita yang mungkin gak terlambat pujian sungguh-sungguh sama Tuhan, nyembah sampai hadiratnya itu mengalir. Sekali lagi tidak ada istilahnya firman lebih penting pujian, enggak ada. Pujian itu juga penting. Itulah yang membajak hati Bapak Ibu. Hati kita ini supaya lembut. Nyembah Tuhan itu nyembah yang apa ya? Sungguh-sungguh. Sampai hadirat Tuhan itu menyentuh kehidupan kita. Membukakan dimensi pikiran kita. Nah itu ibadah Bapak Ibu. Oleh sebab itu, ayo mau dirawat. Supaya apa? Lebih berbuah. Dan buah yang dihasilkan dari sebuah prosesnya Tuhan, itu pasti membawa apa? Pengudusan hidup. Roma 6 ayat 22 dikatakan. Tetapi sekarang kamu dimerdekakan dari dosa. Dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh apa? Buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Jadi perhatikan ayat ini. Buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya adalah hidup yang kekal. Tapi banyak orang tuh mau menghilangkan ini Bapak Ibu. Buah yang membawa pada pengudusan. Maunya apa? Langsung hidup kekal. Jadi banyak orang Kristen bikinnya hidup kekal. Tapi tidak mau menghasilkan buah yang membawa kepada apa? Pengudusan. Artinya kalau kita ini Tuhan izinkan mengalami proses, percaya proses itu sedang membawa pengudusan dalam hidup kita. Yang ketiga adalah untuk kepastian hak Bapak Ibu. Kolose 1 ayat 12 dikatakan begini. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk apa? Mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Jadi Tuhan ingin proses itu membawa pengudusan dan memastikan kita beroleh hak. Hak di mana? Dalam kerajaan terang. Ya. Jadi saudara, dengan proses itu Tuhan ingin kita ini punya kepastian layak untuk kerajaan Tuhan. Punya hak penuh kata Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 17 dikatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, jadi perhatikan ini, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini apa? Mengerjakan bagi kita apa? Kemuliaan yang kekal, kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan. Jadi proses penderitaan karena proses itu tidak sebanding dengan kemuliaan Tuhan sediakan. Oleh sebab itu Tuhan ngomong sabar, tahan, amin, sabar. Kalaupun kita masuk di tahun 2023 dengan sebuah kondisi yang sulit, sabar, jangan ngeluh, jangan bersungut-sungut. Ojo sambat ae. Ada lagu apa? Boten sambat. Siapa itu? Lagu Jawa itu.
Jangan sambat terus. Tapi belajar untuk nanggung di dalam penderitaan atau masa yang sukar itu dengan sebuah sukacita Tuhan. Karena Roma 8 ayat 18 Paulus berkata, aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Tidak dibandingkan, tidak terbandingkan. Sebab itu tadi penjelasannya passion and long suffering with apa tadi? Joyfulness, sabar, lebih sabar lagi dalam menahan penderitaan itu dengan sukacita. Kenapa? Karena penderitaan itu tidak sebanding dengan ini loh, kemuliaan yang mau kita terima. Ya. Tadi coba bayangkan orang melahirkan, hamil terus melahirkan. Itu tidak gampang. Sudah 9 bulan berat, penuh siksaan, pas melahirkan sakit, benar enggak? Mengerang. Tapi mau menderita Bapak Ibu. Kenapa? Ada kemuliaan anak. Itu juga dengan hidup kita Bapak Ibu. Ketika kita ini mau menahan penderitaan dengan sabar, itu saudara firman Tuhan berkata, tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan. Ya. Sebab kalau kita diproses, kalau Tuhan izinkan kita diproses, maka itu berarti kita ini anak. Baca Ibrani 12 ayat 7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Terjemahan lain berbunyi begini. Kamu harus bertahan, AYT, demi didikan itu. Karena itu berarti Allah sedang memperlakukanmu sebagai seorang anak. Kita ini harus bertahan di dalam didikan. Jadi proses itu didikan. Karena kita ini diperlakukan sebagai anak. Lagi pula anak macam apakah yang tidak pernah dididik oleh ayahnya? Jadi kita tidak perlu protes ketika diproses. Karena kita sedang dididik oleh Bapa. Burung Raja Wali itu anaknya di tempat ketinggian. Dilemparkan sama induknya. Supaya apa? Dididik apa? Terbang. Kalau anak itu tidak pernah didorong ke jurang, cukup di kandangnya, minta makan sama induknya sampai besar, ya tidak bisa apa-apa. Tapi karena dia Raja Wali, dia harus bisa terbang. Wah, didorong itu anaknya, sehingga dia belajar terbang. Itulah Tuhan itu mendidik kita di dalam proses kehidupan, dalam penderitaan, pergumulan, supaya gini loh, kita ini memiliki hak sebagai anak. Hak anak itu menjadi milik kita. Sehingga ayat 8 tadi dikatakan ini, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Di dalam terjemahan AYT begini Bapak Ibu. Jika kamu tidak pernah menerima didikan yang seharusnya diterima oleh semua anak, dikatakan kamu adalah anak haram, bukan anak sah. Jadi kalau kita ini tidak mau dididik dalam prosesnya Tuhan, ngeluh, sambat, ngomel, protes, bahaya Bapak Ibu.
Status anak sah ini bener enggak? Jadi jangan seneng, jangan banding-banding ke. Aku yang sungguh-sungguh sama Tuhan, ya koyok ini itu yang ndak kenal Tuhan, uripnya lebih tenang-tenang wae. Lah saya loh beda. Kalau anak haram nggak dididik Bapak Ibu kata Tuhan. Tapi kalau anak sah apa? Dididik. Jadi jangan takut kita menghadapi proses. Karena kita sedang dididik Tuhan. Untuk apa? Untuk siap menjadi ahli warisnya Tuhan. Kesimpulannya adalah tetaplah sabar dalam menanggung penderitaan, pergumulan hidup. Tuhan pasti punya maksud yang mulia. Dan percaya Tuhan akan menguatkan kita dengan kuasa kemuliaannya. Pasti Tuhan menguatkan setiap kita. Sebab itu dalam segala keadaan percaya Tuhan beserta dengan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Terkadang dalam hidup ini kita nggak ngerti apa yang sedang Tuhan kerjakan. Bukan hanya berkat menjadi bagian kita di dalam mengikut Tuhan, tetapi Tuhan itu juga mendidik kita supaya kita ini menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Kuat menanggung, kuat menghadapi segala macam kondisi. Kita menjadi orang-orang yang siap di dalam Tuhan. Sebab itu firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini biar memberi pemahaman, pengertian buat setiap kita. Kita pujikan, terkadang kita merasa tidak ada jalan terbuka, tidak ada lagi waktu, terlambat, sehingga kita meragukan janji Tuhan, meragukan karya Tuhan, meragukan kemampuan Tuhan. Saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sabarlah, akan ada waktunya Tuhan. Amin. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdosa, Tuhan tak pernah berdosa. Dia selalu pegang janjinya, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia mengerti, Dia peduli. Amin. Persoalan yang sedang terjadi, Dia mengerti, Dia mengerti, Dia peduli. Amin. Persoalan yang kita alami, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan keluar, tak ada jalan terbuka.
Tuhan tak pernah berdusta. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia mengerti, dia peduli, persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia mengerti, dia peduli, dia peduli, persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Mengerti, Dia peduli, persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli, persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Kadang kita yang tidak mengerti akan menjadi rencana Tuhan. Tapi melalui kebenaran firman Tuhan, saudara harus memahami, kalau Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita, ada maksud Tuhan yang mulia yang mau sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Percaya, di dalam kesendirian kita, mungkin kita merasa sendirian menghadapi pergumulan ini. Mungkin kita pun merasa tidak mampu menghadapi pergumulan hidup ini. Ada Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Mungkin kita merasa tidak ada jalan yang terbuka, belum ada jawaban dari doa-doa yang kita sampaikan. Saudara, ada waktunya Tuhan menjawab. Mungkin saat ini Tuhan izinkan itu untuk kita tetap alami. Tapi ada waktunya saudara dan saya akan mengalami kuasa kemuliaan Tuhan. Sebab Tuhan yang kau sembah adalah Tuhan yang mengerti, Tuhan yang peduli. Bukan Tuhan yang tidak peduli, tapi Dia mengerti apa yang menjadi keperluan, kebutuhan kita. Apa yang menjadi doa-doa kita, Tuhan sangat mengerti. Asal engkau tetap percaya sampai mujizat itu terjadi. Mengerti, Dia peduli, persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia mengerti, Dia peduli, persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya
Katakan sekali lagi, Dia mengerti. Dia mengerti. Tuhan peduli. Dia peduli. Persoalan yang sedang terjadi. Tuhan mengerti. Dia mengerti. Tuhan peduli. Dia peduli. Amin. Persoalan yang kita alami. Namun satu hal yang Tuhan minta, Namun satu yang Dia minta, agar kita tetap percaya sampai mujizat, sampai mujizat menjadi sampai nyata. mujizat, Sampai mujizat menjadi sampai mujizat, sampai mujizat menjadi nyata. Haleluya, 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 haleluya. Biar kami menjadi pribadi-pribadi yang siap menanggung segala hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Sebab kami tahu kami tidak pernah sendiri. Kami bersama Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa, Tuhan di atas segala Tuhan. Kami tidak takut, karena Engkau yang beserta dengan kami. Penghiburan-Mu itu yang menguatkan kami untuk menanggung segala hal, bahkan menanggung masa-masa yang sulit. Biar kami tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Sebab tiba waktunya nanti kami akan mengalami kemuliaan, mengalami pertolongan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan. Ini yang kami mau taruh di hati kami. Percaya. Kepercayaan ini kami mau taruh di hati kami. Untuk kami menjadi pribadi yang siap berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Tentunya kita telah menerima berkat dari firman dan pujian-pujian yang telah kita naikkan. Dan sebentar kita akan mendengarkan pengumuman gereja untuk minggu ini. Yang pertama tentunya kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir kembali minggu depan di hari Minggu untuk beribadah bersama di tempat ini pukul 8 hingga 10 pagi. Lalu dilanjutkan dengan sekolah minggu, ada sekolah minggu, maka dari itu Bapak Ibu yang memiliki anak-anak kami undang untuk mengikutkan anaknya di sekolah minggu setelah praise and worship session. Lalu setiap hari Jumat pukul 6 sore kita ada worship night, doa malam, bertempat di aula belakang GBT Maranatha Ponorogo. Laporan persembahan 9 Oktober 2022, persepuluhan sebesar Rp410.000, kolekte sebesar Rp152.000, dan kas kasih sebesar Rp157.000. Ya, dan kami tetap tentunya kita bersama mendoakan untuk persiapan retreat GBT Maranatha Ponorogo Unlimited Love yang akan diadakan di Desember nanti. Bapak Ibu Saudara, tanggal 28 Oktober, tolong di zoom tanggalnya. Tanggal 28 Oktober pukul 6 sore ada ibadah Youth, KKR Youth di Madiun, di gereja Immanuel, GBT Immanuel Madiun. Ini seluruh MPW Madiun berkumpul anak-anak mudanya, ya. Ada ibadah KKR pemuda pukul 6 sore, ya. Oleh sebab itu anak-anak muda, ya, mungkin Bapak Ibu yang masih punya anak-anak remaja pemuda yang mau ikut, nanti tolong daftar di Ibu Sri supaya kita bisa siapkan transportasinya untuk ke Madiun, ya. Jadi
tanggal 28, 2 minggu lagi akan ada acara KKR Pemuda se-MPW Madiun di Gereja GBT Immanuel Madiun, Jalan Batanghari nomor 10 Kota Madiun. Pembicaranya coba naikkan pembicaranya. Bukan, kita di Zoom-nya itu naikkan. Nah, pembicaranya ini adalah Pastor Elia Sutopo. Dia adalah pemimpin pujian dari Sound of Praise, ya, Sound of Praise. Ya, banyak sudah albumnya, puji-pujian yang sudah di launching, ya, yang sudah dipersembahkan, dan pembicaranya adalah PS Elia Sutopo. Dia ini adalah anggota Gereja Bethel Tabernakel juga, ya, yang akan menjadi pembicara. Ya. Jadi ayo anak-anak muda, remaja kami dorong untuk ikut serta di dalam acara KKR Pemuda dengan tema Here I Am, Send Me, ya, pada tanggal 28 Oktober. Nanti anak-anak muda bisa daftar sama Ibu Sri. Nanti kita gereja akan mikirkan transportasinya. Lanjut. Ya, sudah Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku, takkan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku, takkan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu, pengharapan di dalam-Mu. Sungguh kami percaya kami punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa. Oleh sebab itu biarlah kami membangun kepercayaan kami untuk kami terus mempercayai Tuhan di segala masa kehidupan yang kami hadapi saat ini. Kami percaya kami akan terus dikuatkan oleh kasih karunia Tuhan. Di akhir ibadah ini kami berdoa buat bangsa negara kami, buat kota kami. Kiranya limpah anugerah Tuhan untuk bangsa kami, untuk kota kami, dilawat, dipulihkan oleh kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini. Pengurapan Tuhan mengalir, biar terang Tuhan nyata, anugerah Tuhan semakin limpah. Dan hamba-Mu juga berdoa buat jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati apapun yang mereka kerjakan hari-hari ini. Kiranya tangan Tuhan menjadikan segala sesuatunya berhasil. Kemurahan Tuhan melimpah, mengalir dalam hidup kami. Sehingga Tuhan, kami tetap tinggal di dalam kasih anugerah Tuhan. Berkati keluarga-keluarga yang ada, orang tua, suami istri, anak-anak, Tuhan memberkati. Biar tetap di dalam perlindungan Tuhan. Kemanapun kami melangkah, Tuhan menyertai, menjagai, melindungi. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Pertemukan kami dalam jam-jam ibadah. Kiranya kami tetap bersekutu bersama dengan Tuhan. Para pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian, Tuhan memberkati.
Terus Tuhan perlengkapi. Dan biarlah Tuhan melalui hidup pelayan-pelayan-Mu ini, nama Tuhan dipermuliakan. Sebentar kami pulang, Tuhan sertai lindungi jagai kami, sehingga kami sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai Tuhan datang kali yang kedua. Biar nama Tuhan ditinggikan dan hidup kita semakin dilayakkan, berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya berkata, amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Selamat siang, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.